Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk mahasiswa dimanapun Anda berada. Di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai tata tulis karya ilmiah dalam pembahasan jurnal ilmiah nasional dan internasional. Sebelum kita mulai, mari kita haturkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita segala hal yang kita butuhkan untuk terlaksananya perkuliahan ini. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan menghaturkan salawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, baik, kita akan langsung ke materi kita, yaitu mengenai jurnal nasional dan jurnal internasional. Jurnal merupakan referensi utama dalam pembuatan sebuah karya penelitian, skripsi, tesis, dan disertasi. Di pertemuan ini kita akan mengenal apa itu jurnal, kemudian membedakan jurnal yang bisa dijadikan sebagai referensi kita itu, mulai dari jurnal nasional, jurnal terakreditasi, jurnal internasional, dan jurnal internasional berreputasi. Nah, kita mulai dengan membahas apakah itu jurnal. Jurnal ini merupakan majalah ilmiah yang terbit secara berkala untuk publikasi dari kegiatan kecendekiaan atau kegiatan dari para ilmuwan. Jurnal ini merupakan sertifikasi hasil kegiatan yang memenuhi persyaratan ilmiah minimum. Berikutnya, jurnal mendesiminasikan atau menyebarkan hasil penelitian secara luas kepada khalayak ramai. Dan jurnal ini mengarsipkan semua temuan hasil kegiatan kecendekiaan ilmuwan. Berikutnya, macam-macam jurnal ilmiah. Jurnal ilmiah dimulai dari jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional, dan jurnal internasional berreputasi. Kita akan bahas macam-macam jurnal ilmiah ini satu persatu dan nanti akan kita contohkan secara online. Yang pertama, jurnal nasional. Jurnal ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika akademik, memiliki ISSN dan mempunyai terbitan tidak hanya versi cetak tapi juga versi online. Jurnal nasional ini bertujuan untuk menampung atau mengkomunikasikan hasil penelitian ilmiah atau konsep ilmiah dalam disiplin ilmu tertentu dan ditujukan untuk masyarakat ilmiah atau peneliti dengan disiplin keilmuan yang relevan. Berikutnya, jurnal nasional ini diterbitkan oleh penerbit atau badan ilmiah atau organisasi profesi, organisasi keilmuan, atau perguruan tinggi dan unit-unitnya. Seperti pada program studi Teknik Informatika UIN Suskaryau itu mempunyai sebuah jurnal dan setiap fakultas dan masing-masing prodi juga mempunyai masing-masing jurnal terbitan sendiri. Termasuk juga unit-unit organisasi yang terdapat di kampus. Kemudian bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia pada jurnal nasional ini atau bahasa Inggris, dan abstraknya ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Karya ilmiah yang dimuat dalam jurnal nasional ini berasal minimal dari dua institusi yang berbeda, dan juga redaksi atau editornya terdiri dari minimal ahli di bidangnya dari dua institusi yang berbeda. Kemudian indeksnya secara SINTA ini adalah indeks dari Science and Technology di Indonesia. Indeks standar jurnal nasional itu adalah SINTA 6 hingga SINTA 3. Dan juga jurnal yang non-SINTA ya, yang juga belum terindeks di Science and Technology Index. Berikutnya, yang lebih tinggi dari jurnal nasional adalah jurnal nasional terakreditasi. Jurnal ini memenuhi kriteria sebagai jurnal nasional dan mendapat status terakreditasi dari Kemendikbud. Jurnal nasional terakreditasi ini sesuai dengan Permenpan dan RB nomor 17 tahun 2013, dia adalah peringkat 1 dan peringkat 2 berdasarkan Permendikbud nomor 9 tahun 2018, atau dia terindeks dalam Science and Technology Index atau SINTA 1 dan SINTA 2. Berikutnya mengenai jurnal internasional. Jurnal internasional ini juga memenuhi kaidah ilmiah dan etika akademik dalam penulisannya, memiliki ISBN, tidak hanya versi cetak juga tapi mempunyai versi online, bisa ditelusuri secara online, dan ditulis dalam bahasa resmi PBB, Arab, bahasa Inggris, Perancis, Rusia, Spanyol, dan Tiongkok. Berikutnya, dewan redaksinya adalah para pakar di bidangnya, paling sedikit berasal dari 4 negara.
Dan dalam satu nomor terbitan paling sedikit terbitannya itu jurnal yang berasal dari 2 negara. Jurnal internasional ini juga harus bisa ditelusuri secara daring, dan editornya itu versi cetak dan versi online-nya itu tidak boleh ada perbedaan. Proses review inilah yang membedakan sebuah jurnal dengan karya tulis yang lain ya. Kalau di jurnal internasional ini dan semua jurnal yang lain juga, ini proses reviewnya itu lebih ketat dan harus dilakukan dengan baik dan benar. Jurnal internasional yang bisa kita gunakan adalah jurnal yang tidak pernah ditemukan sebagai jurnal yang tidak bereputasi atau jurnal yang meragukan oleh Ditjen Dikti atau Ditjen Sumber Daya dan Iptek ya, atau bukan kategori jurnal predator. Nah, indikator jurnal internasional yang diakui oleh Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti yang kita bisa gunakan sebagai referensi pada karya penelitian kita adalah jurnal yang diterbitkan oleh penerbit yang kredibel dan terindeks oleh basis data internasional yang bereputasi. Contohnya dari Web of Science dan Scopus dengan SJR atau skor SJR-nya itu kurang dari 0,15 atau kurang dari 0,005. Ini sudah bisa digunakan dan diterbitkan oleh Asosiasi Profesi Internasional Bereputasi. Berikutnya yang paling tinggi adalah Jurnal Internasional Bereputasi. Jurnal ini diterbitkan oleh asosiasi profesi ternama di dunia atau perguruan tinggi atau penerbit yang kredibel. Untuk masuk ke golongan bereputasi, indeks SJR-nya paling sedikit 0,15 atau di atas 0,10 dan Q3. Nah, jadi kalau yang nasional tadi ada Sinta 6 hingga Sinta 1. Indeksnya Science and Technology 1 hingga Science Technology 6. Kalau untuk jurnal internasional itu mulai dari Q1, Q2, Q3, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Nah, untuk kategori jurnal internasional bereputasi skornya di atas 0,10. Nah, berikutnya kita akan membahas contoh dari masing-masing macam jurnal ini, mulai dari jurnal nasional. Nah, ini contoh jurnal nasional. Kita mulai dari jurnal Core IT yang dipunya oleh jurusan kita, Teknik Informatika. Kita awali dengan mengakses dari web browser sinta-ristekbrin.go.id. Enter. Oh ya, diberi sinta.go.id journals. Nah, di sini akan tersaji indeksnya Sinta 1 hingga Sinta 6. Sinta ini adalah singkatan dari Science and Technology Index. Masing-masingnya Sinta 1 ini terpampang di sini apa saja jurnal yang tergolong Sinta 1, Sinta 2, nah hingga Sinta 6. Seperti yang dijelaskan dalam teori tadi, dalam presentasi, bahwasanya untuk kategori Sinta 3 sampai Sinta 6 ini adalah jurnal nasional. Dan yang tidak ada Sintanya itu adalah jurnal nasional. Sementara yang Sinta 1 dan Sinta 2 ini adalah jurnal terakreditasi. Kita akan coba cek jurnal yang ada di Teknik Informatika. Namanya jurnal Core IT. Nah, kita cari di sini. Kita cek. Nah, ini muncul jurnal Core IT. Kita klik. Sebagai jurnal nasional harus bisa ditelusuri secara online. Untuk Sinta ini sama seperti Google Scholar pada Google yang menampilkan semua jurnal nasional dan internasional. Sementara Sinta ini berisi jurnal nasional dan jurnal nasional terakreditasi. Jadi lebih fokus pencarian kita kalau melalui Sinta ini. Nah, ini untuk jurnal Core IT. Kita bisa klik salah satu judulnya yang tampil di sini. Dan kita akan dihantarkan ke web resminya Core IT, official webnya ya. Nah, kalau ingin mendownload full text-nya, kalau available kita bisa cek pada full text
klik PDF-nya. Dan kita akan dihantarkan ke PDF-nya ya. Dan ingin melihat semua tampilan atau semua publikasi yang pernah dipublikasikan oleh jurnal ini, kita tinggal klik di archive-nya atau di arsip ya. Ini semua jurnal yang pernah diterbitkan dalam satu kali volume terbit. Misalnya yang volume 6 tahun 2020 ini nomor 2. Nah, ada berapa jurnal ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 jurnal yang diterbitkan. Nah, ini untuk jurnal Core IT dengan indeks Sinta 4. Kita lanjut ke jurnal-jurnal yang lainnya. Misalnya kita temukan jurnal di Google Scholar, scholar.google.com. Nah, misalnya kita di sini mencari tentang sistem pakar dalam bahasa Indonesia ya. Untuk jurnal terbitan dari 2018 sampai 2020 misalnya. Nah, kita pilih salah satu jurnalnya. Nah, misalnya ini, analisis metode certainty factor pada sistem pakar. Nah, di sini kita diajak ke official jurnalnya, official website dari Jurnal Teknik Elektro. Katanya di sini Sinta 2. Kita cek dulu. Kita dapatkan PDF-nya di sini. Apakah available PDF-nya? Oh iya, ternyata bisa kita dapatkan. Klik download PDF-nya. Nah, ini kita mendapatkan jurnal PDF-nya. Berarti ini gratis ya. Kita sorot nama jurnal. Nama jurnal ditampilkan biasanya di atas atau di bagian bawah ya, diiringi dengan volume dan nomor. Kita cek pada Sinta. Nah, ini dia. Jurnal Teknik Elektro ini memang betul dia terindeks Sinta 2, berarti dia adalah jurnal terakreditasi dengan impact factor 1,65 dan H indeksnya 14. Berikutnya kita coba untuk jurnal yang internasional. Ya. Kalau jurnal internasional ukurannya adalah Q1, Q2 atau Q3. Kita coba mencontohkan ke salah satu jurnal yang kita dapatkan dari Google Scholar juga. Misalnya kita mencari tentang machine learning dari tahun 2018 sampai 2020. Kita cari yang berupa jurnal ya. Journal of Machine Learning. Nah, ini misalnya Implementation of Machine Learning Classification in Remote Sensing. Kita klik. Nah, ini nama jurnalnya adalah International Journal of Remote Sensing. Kita sorot nama jurnalnya. Ini. Kita copy. Nah, untuk jurnal internasional menceknya adalah melalui simagojr.com. Nah, di sini akan ada tab untuk mencek jurnal ranking. Ini jurnal internasional ya. Nah, di sini ada semuanya. Ada Q1, Q2 sampai yang terakhir tentunya ada Q3 ya. Dan kalau kita ingin mencek nama jurnal tadi, kita ketikkan di sini Journal of Remote Sensing.
Nah, ini keluar di sini. Ini ada beberapa pilihan, Taylor and Francis Ltd atau United Kingdom. Kita cek lagi dia berada di mana, berasal dari manakah. Francis Online ya, berarti Taylor and Francis Online. Taylor and Francis. Nah, ini kita klik. Nah, ini indeksnya sangat tinggi sekali, 164. Kita cek ke bawah, warnanya hijau, berarti ini adalah jurnal Q1, jurnal yang sangat bereputasi, reputasi tinggi. Dan ini di bawah, skor SJR-nya adalah 0,93. Seperti dalam teori kita tadi, internasional bereputasi, paling sedikit SJR-nya itu 0,15 atau di atas 0,10 dan Q3. Berarti ini jurnalnya sudah Q1 dan SJR-nya 0,93 di atas standar jurnal bereputasi. Semakin tinggi skornya, semakin bagus. Nah, kita cek jurnal yang lainnya. Misalnya, ini tidak semuanya jurnal ya, kalau di Google Scholar ini, ciri-ciri jurnal ada metodenya, classification, machine learning seperti ini. Kita coba ini. Oh, ini jurnal juga, penulisnya sangat banyak. Kita sorot nama jurnalnya, di copy. Ini dari negara manakah ini? Nah, kita coba cari di Simago-nya, pastikan. Nah, ini ada dua kategori, ada dua pilihan, apakah dari United States dan Microtome Publishing. Kita cek lagi ini dari mana dia. Kita cek kedua-duanya. Kalau yang dari United States, wow, ini H indeksnya 188 dengan Artificial Intelligence Q1. Ini Q1 dan SJR-nya 2,22. Ini jurnal yang bereputasi. Kemudian kalau yang nomor 2 sama ya. Nah, berarti ada 2 kali tampilan. Berikutnya, penting bagi kita untuk mencek terlebih dahulu jurnal yang kita gunakan, apakah dia ini jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional, dan jurnal internasional bereputasi sebelum kita jadikan sebagai referensi dari penelitian kita. Nah, jadi sangat selektif untuk menggunakan jurnal ini, agar kita terhindar dari jurnal yang dilarang oleh Kemenristek Dikti untuk digunakan karena tergolong jurnal yang diragukan, dan juga jurnal yang predator. Baik, sekian penjelasannya. Semoga bermanfaat dan selamat mengerjakan tugas. Ditutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.